Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel untuk Perlindungan Badak Terhadap Pemburu di Taman Nasional Kaziranga. Saya Yoga Pradava Rahab, NIM 1705-1204-001. Saya Ahmad Yoga Namdani, NIM 1705-1204-008. Saya Rizky Rananda Putra, NIM 1705-1204-034. Abstrak. Pada beberapa dekade terakhir, banyak hewan, burung, reptil, dan spesies ikan yang musnah dari planet akibat aktivitas manusia. Banyak juga spesies yang meninggal karena mereka kehilangan habitat aslinya. Meningkatnya lahan manusia yang digunakan untuk perburuan secara liar, badak adalah salah satunya. Untuk saat ini yang hanya bisa ditemukan di area perlindungan seperti Assam, West Bengal, dan lain-lain. Daerah dari India karena perburuan liar. Pada paper ini kami mengusulkan aplikasi wireless sensor network untuk melindungi badak terhadap pemburu liar di Taman Nasional Kaziranga, Assam, India. Pada modul ini kami menempatkan sensor node di batas wilayah area yang dihuni pada badak untuk mengambil tindakan yang diperlukan setelah deteksi gerakan manusia. Lalu kami usulkan algoritma routing untuk model di mana node sensor memiliki node sensor hub berikutnya berdasarkan kecocokan fungsi. Kami juga mengusulkan formulasi pemrograman linear untuk algoritma yang diusulkan. Akhirnya kami mensimulasikan algoritma yang diusulkan untuk berbagai jumlah node sensor dan BSS atau Base Station Subsystem dan membandingkan hal yang berbeda dalam hal berbagai metrik kinerja. Satu, pengenalan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak jenis burung seperti dodo, karina, parkit, dan lain-lain. Mamalia seperti tikus batu tengah, simitar oryx, dan lain-lain. Reptil seperti kura-kura, pulau pinta, amniva raksasa, martinique, dan lain-lain telah punah. Menurut referensi 1, baru-baru ini sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa dalam hampir 5 dekade sejak 1970, 60% dari mamalia, burung, ikan, dan spesies reptil punah dari planet karena aktivitas manusia. Seorang ekolog di Universitas Yale telah memperingatkan bahwa dalam 50 tahun ke depan, 886 spesies amfibi, 436 burung, dan 376 mamalia bisa punah karena hilangnya habitat. Badak adalah salah satunya. Ada banyak jenis badak seperti badak putih, badak hitam, badak India, badak Jawa, badak Sumatera, dan lain-lain. Tanduk badak, kulit dan kuku sangat berharga, terutama tanduk yang digunakan untuk pengobatan tradisional di Cina dan Vietnam. Ukuran tanduknya sekitar 20 hingga 60 cm dan harganya sekitar 300.000 US dollar. Karena digunakan untuk obat-obatan, terutama untuk kanker dan mabuk, perburuan badak adalah ancaman lingkungan utama di India. 95% badak bertanduk satu India hidup di berbagai taman nasional, hutan, dan padang rumput. Terlihat bahwa laju penggergajian tanduk maksimal di Taman Nasional Kaziranga yang ditunjukkan pada gambar 1, tabel detail 1962, dan setiap tahun angka ini meningkat karena perdagangan tanduk badak ilegal. Perhatikan bahwa di beberapa hutan, data valid tidak tersedia dan ditandai sebagai tanda tanya. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk melindungi badak dari pemburu liar dari perdagangan tanduk badak ilegal. Karena tingkat perburuan Kaziranga sangat tinggi, melindungi badak di Taman Nasional Kaziranga menggunakan jaringan sensor nirkabel atau WSN akan menjadi ide bagus. WSNS sangat mudah diimplementasikan, tersedia dan dapat diadaptasi. Ini dapat digunakan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, di mana intervensi manusia tidak begitu mudah. WSN telah digunakan untuk berbagai aplikasi seperti kontrol reaktor nuklir, kontrol obat sektor kesehatan, pemantauan sektor pertahanan, pengawasan deteksi kendaraan musuh perbatasan, sektor pertanian, pengukuran tanah, pemantauan polusi, dan lain-lain. Namun WSN menghadapi beberapa tantangan seperti penyebaran load, energi terbatas, keamanan, bandwidth terbatas, dan lain-lain. Gambar 1,
Ini pada tabel ini terlihat bahwa dari tahun 1963 sampai 2016 ini badaknya diburu secara liar meningkat dari tahun ke tahun. Di Taman Nasional Kaziranga dari 37 1990 35 49, kemudian pada tahun 2000 menurun menjadi 14, pada tahun 2005 menurun 12, 2014 meningkat lagi menjadi 35, dan 2016 19. Dan di daerah lain seperti Manas, Orang, Ubitora, Lokoa, Otter, sebagian besar tidak diketahui kematiannya dan total terbunuh dari tahun ke tahun menurun, ada yang meningkat. Lanjut. 2. Karya terkait. Terdapat banyak aplikasi WSN di era modern untuk memonitor lingkungan hidup seperti perlindungan kebakaran hutan, perlindungan tanaman, perlindungan hewan dari kecelakaan di jalan, dan lain-lain. Pada referensi 5, penulis mengusulkan model WSN untuk melindungi tanaman di dekat hutan dari serangan binatang. Dalam model ini, mereka menempatkan sensor komputer di batas lapangan dan menempatkan BS di tengah lapangan. Lampu sorot dan pengeras suara telah digunakan untuk mengalihkan hewan ketika datang ke taman terdekat. Sistem komunikasi yang baik seperti jalan, rel kereta api, dan lain-lain diperlukan untuk membuat ekonomi dunia membaik. Setiap tahun banyak binatang seperti gajah, rusa, dan lain-lain mati karena tertabrak oleh kendaraan. Pada referensi 6, penulis mengusulkan model WSN di mana sensor komputer ditempatkan di samping jalan di wilayah Alpen untuk mencegah tabrakan. Di sini sensor komputer menangkap keberadaan hewan dan mengirim sinyal cahaya ke pengemudi yang mendekat untuk mengambil tindakan yang diperlukan jika situasi berbahaya. Hutan mengendalikan keseimbangan ekologis. Satwa liar hidup di hutan dan mereka bergantung pada hutan. Jika ada hutan yang hancur dengan alasan apapun, ini merupakan ancaman bagi lingkungan kita. Deteksi dini pada kebakaran hutan sangat penting sebelum menjadi dahsyat. Ini pada gambar 2. Yang A yang kiri adalah gambar Taman Nasional Kaziranga. Untuk yang B, hanya daerah badak yang dihuni titik merah sebagai titik sensor dan kotak B hitam adalah BSS atau B subsistem yang tadi. Jadi yang titik-titik merah inilah yang daerah badak. Kemudian pada referensi 7-9, penulis telah mengerahkan sensor komputer untuk memantau deteksi dini kebakaran yang dapat dipantau dari jarak jauh. Air menutupi 70% dari bumi, jadi dibutuhkan untuk penelitian ekstensif dalam memonitor, mendeteksi, dan menjelajahi berbagai aspek lingkungan laut. Polusi laut adalah ancaman utama. Penulis pada referensi 10 merekomendasikan desentralisasi WSN ad-hoc model di mana komputer berkomunikasi melalui tetangga. Mereka menggunakan komunikasi akustik jarak pendek 50-500 meter. Untuk komunikasi jarak jauh 1-90 km, mereka mengembangkan protokol sinkronasi komputer baru untuk pemborosan baterai oleh sensor yang digunakan. Menurut referensi 10, sinkronisasi jam juga merupakan metrik penting untuk melakukan tugas kolaboratif antara sensor komputer untuk berbagai aplikasi WSN yang ditemukan di menurut sensor minyak mentah, pengangkutan gas dari satu lokasi ke lokasi lainnya, juga melalui pipa bawah laut. Penulis pada referensi 14 mengusulkan model untuk memantau wilayah delta Niger yang merupakan wilayah kaya minyak. Mereka mengusulkan berbagai jenis jaringan sensor seperti jaringan sensor bawah air, jaringan sensor akustik bawah air, frekuensi radio WSN. Faktor terpenting untuk pertumbuhan tanaman adalah suhu, kelembapan cahaya, dan karbon dioksida. Untuk mengukur keempat variabel lingkungan ini dengan pengendalian rumah kaca atau penanaman tanaman sangat penting. Dalam referensi 15, topologi bintang pada tomat di rumah kaca telah diatur, di mana 3 komputer telah terintegrasi dengan platform sensor SensiNode.
suhu dan luminositas. Sensor kelembapan mengukur variabel iklim dan berkomunikasi langsung dengan gateway. Dalam referensi 16, penulis mengusulkan prototipe untuk rumah kaca Kabiskum 70 meter kali 150 meter, di mana sekitar 40-50 sensor. Komputer telah digunakan dan setiap sensor komputer dapat mengirim informasi ke komputer pusat. Namun model ini terdapat beberapa masalah komunikasi dan kemacetan antar komputer. Masalah-masalah diatasi oleh beberapa protokol dan sistem pada perangkat keras berbasis chip dengan radio yang dapat diprogram. Penulis pada referensi 17 mengusulkan framework WSN yang efisien untuk memonitor saluran transmisi. Mereka menggunakan pengelompokan algoritma dalam framework untuk menyederhanakan manajemen jaringan ini dan menyeimbangkan konsumsi energi jaringan. Routing juga penting untuk memaksimalkan masa pakai jaringan. Banyak penelitian telah digunakan untuk routing yang dapat ditemukan di referensi 18-20. Banyak penelitian telah dilakukan untuk pemantauan lingkungan dan perlindungan spesies satwa liar menggunakan WSN yang dibahas di atas. Menurut referensi 5-7, 10, 14, 15, dan 17. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk area pemantauan lingkungan dan perlindungan spesies satwa liar yang belum dijelajahi. Dalam tulisan ini, kami mempertimbangkan perlindungan badak terhadap pemburu liar yang menggunakan WSN di area hutan yang luas seperti Taman Nasional Kaziranga yang belum dijelajahi hingga saat ini sesuai pengetahuan penulis. 3. Model dan terminologi. Di sini kami menggambarkan keseluruhan model jaringan, terminologi, dan bagian penting lainnya dari model yang diusulkan ini. Kita lihat satu model jaringan. Di sini kami mengasumsikan model jaringan sensor nirkabel, di mana kami secara manual menggunakan tipe sensor dan BSS sensor yang tidak portable. Homogen. Node sensor menangkap data mentah dan mentransmisikan ke BSS yang sesuai. Jarak antara dua sensor atau satu sensor dan BSS dianggap sebagai jarak ekuidian. Awalnya energi semua node sensor sama, namun tingkat konsumsi energinya berbeda tergantung pada beban perutaan. Komunikasi antara node atau node dan BSS terjadi melalui tautan nirkabel yang dibangun hanya ketika mereka ada jangkauan komunikasi satu sama lain. Tautan nirkabel simetris yang berguna untuk menghitung jarak perkiraan menggunakan kekuatan sinyal yang diterima menurut referensi 200. Kami menggunakan time division multi access atau TDMA untuk memberikan lapisan komunikasi medium access control atau MAC. Terminologi. Beberapa notasi penting dijelaskan pada tabel 1. Beberapa terminologi berguna lainnya untuk model yang diusulkan didefinisikan sebagai berikut. Berisi periode waktu di mana semua node sensor berhasil mengirim data yang dikumpulkan ke BSS terdekat disebut putaran. COM-S atau SP ini diatur dari semua node sensor dan BSS dan RMAC kisaran SP karena itu rumusnya. Pesan hub yang bersih nilai hub. Awalnya pesan disiarkan oleh BSS dengan menetapkan nilai hub sama dalam rentang RMX dan yang terakhir di atasnya dibanjiri oleh node sensor. N-hub atau SP kumpulan node sensor yang mungkin dipilih sebagai simpul hub SP berikutnya. Node hub berikutnya harus menuju BSS. Jadi rumusnya itu N-hub atau SP sama dengan SK COM SN SP. Hakon SP menunjukkan jumlah hub berikutnya yang diperlukan untuk mencapai BSS dari SP. Jika SP langsung berkomunikasi dengan BSS, maka Hakon untuk SP adalah 1. Karena itu, rumusnya adalah Hakon SP sama dengan 1. N-hub SP sama dengan B, BJ, B. Rata-rata jumlah hub menunjukkan rata-rata jumlah hub dari semua node sensor
dalam jaringan, yaitu alpha B hop account sama dengan sigma N1 hakon SI per N. Perhatikan bahwa mengurangi jumlah hop rata-rata mengurangi konsumsi energi total karena jarak perjalanan untuk semua paket data dari setiap sensor berkurang. Berikutnya lifetime of sensor node atau LTSI adalah masa pakai simpul sensor SI dihitung sebagai energi SI dibagi dengan konsumsi energi SI untuk meneruskan data ke simpul sensor berikutnya perputaran, yaitu LTSI sama dengan energi SI dibagi total energi konsumsi dari SI dari waktu ke waktu. Next. Aku. 4. Pekerjaan yang diusulkan. Awalnya semua node sensor dan BS melewati proses bootstrap di mana semua BS menyiarkan pesan hello dan semua node sensor membalas respon terhadap pesan itu. Akhirnya, BS memberikan ID unik untuk node sensor. Selanjutnya, fase pengaturan jaringan adalah build yang terdiri dari fase pengaturan dan fase steady state. Awalnya pada fase setup, BS membangun hop tree menggunakan node sensor dengan mengalokasikan nilai hop untuk setiap node sensor. Dan kemudian pengaturan rute akhir dilakukan dengan bantuan algoritma yang diusulkan. Fase keadaan tunak terdiri dari beberapa putaran yang ditentukan sebelumnya. Misalnya 50 atau 75 putaran. Setiap putaran node sensor meneruskan data yang dikumpulkan ke node sensor atau BS berikutnya. Begini adalah source code-nya, di mana input setiap sensor node dilambangkan S sama dengan S1, S2, S3. Outputnya adalah H-count, SI, S sampai Z plus. Ini yang jelas. Untuk setiap SI, satu I yang kurang dari 1 atau I yang lebih dari 1 atau kurang dari N, do if, alif, then H-count is TH sum threshold. If else, and for each sensor SI. Untuk setiap sensornya di looping, I kurang dari N, I lebih dari 1. Lalu, tahap pengaturan hop tree. Di sini kita membahas pembentukan pohon sebagai berikut. Pertama, BS menyiarkan pesan yang berisi nilai lompatan sama dengan 0 untuk semua node sensor dalam rentang komunikasi R maksimal. Misalnya, jika simpul SI menerima nilai hop 2, maka SI menetapkan nilai hopnya 3. Perhatikan bahwa selama proses flooding ini, sebuah sensor yang sudah memiliki nilai hop dapat menerima beberapa pesan hop yang dibanjiri oleh semua BS, namun hanya menyimpan nilai hop terkecil dengan menambahkan 1. Lemma 1. Kompleksitas waktu berjalan terburuk dari algoritma pembentukan hop tree adalah O N2 untuk N sensor node dan M base station. T untuk baris 1 sampai 5 menginisialisasi nilai H-count SI ke beberapa nilai ambang TH adalah O N karena dalam kasus terburuk semua node sensor tetap hidup. Pada baris 613 setiap simpul sensor memeriksa apakah ada dalam rentang komunikasi Rmax dari BS atau tidak. Fase routing. Di sini kita akan mempelajari algoritma routing. Awalnya semua sensor jaringan yang ada di dalam mereka mengirimkan data secara langsung ke korespondensi BSS. Terdekatnya yaitu N-hop SI sama dengan BJ. Sebaliknya, sensor jaringan harus menemukan sensor jaringan lainnya berdasarkan gateway. Selama gateway proses penseleksian, sensor jaringan SI selalu memilih jaringan SJ distance dari COM SSI yang mempunyai gateway dengan nilai yang lebih sedikit dibandingkan dengan gateway yang bernilai SI, yaitu H-count sama dengan H-count plus 1, menunjukkan jumlah gateway yang diperlukan untuk mencapai batas station dari SI. Tetapi, tetap jaringan SI mempunyai banyak kemungkinan jaringan gateway dengan nilai gateway yang di dalam komunikasi range R. Skenarionya jaringan SI memilih
jaringan gateway SJ pada kecocokan nilai maksimal. Dari fungsi kecocokan yang mana dicontohkan sebagai berikut. Fitness fun SI SJ sama dengan energi dibagi distance. Distance-nya ini SI SJ dikali distance-nya SJ SK. Menurut rumus di atas, sensor jaringan SI harus memiliki gateway sensor jaringan yang lain atau SJ. Yang mana memiliki energi maksimal yaitu fitness fun SI SJ energi SJ. Sebuah sensor jaringan kehilangan energi maksimal untuk mengirimkan dengan jaringan lainnya. Jadi, sensor jaringan SJ harus memiliki gateway sensor komputer terdekat, yaitu fitness fun 1 per distance SI mungkin. Demikian juga SI juga harus memiliki SJ yang dimana jarak antara SJ dan gateway sensor jaringan dari SJ SK adalah minimal, yaitu fitness fun SISJ 1 per distance dari SJSK. Gateway yang dipilih pada fase routing 2 adalah pada algoritma 2. Nah, ini adalah hop 3. Yang ini adalah source code dari ini mungkin fitness fun. Ya, fitness fun. Inputnya adalah setiap sensor node SI, S2, S3, account SI, outputnya nHope SI, for setiap SI, I kurang dari N, I lebih dari 1, lalu di for-kan lagi setiap sensor SI, I kurang dari N, I lebih dari 1, lalu ini for setiap sensor SI, I kurang dari 1, I kurang dari N, I lebih dari 1, if nHope sama dengan TH, lalu diloopingkan lagi setiap sensor SJ, J kurang dari N, J lebih dari 1, D sama dengan distance-nya SI, SJ, lalu rumus fitness fun, lalu if I tidak sama dengan J dan D kurang dari sama dengan R max. And if K tidak sama dengan 0, then nHope SI sama dengan K. Oke, LP formulasi pada routing. Dalam model yang diusulkan, jangka waktu pada jaringan berarti banyaknya putaran hingga sensor komputer pertama mati. Objektif dari model yang diusulkan adalah untuk meningkatkan jangka waktu dari jaringan, dan itu hanya mungkin ketika kita memaksimalkan jangka waktu dari kecepatan energi sensor drainase komputer. Oleh karena itu, ini dapat dicapai dengan mendistribusikan routing yang berlebihan di antara sensor komputer. Jika kita memikirkan jumlah rata-rata gateway komputer untuk sebuah sensor komputer, dalam hal ini SI adalah K, kemudian K pangkat N memungkinkan untuk membuat jalan menuju BSS untuk N, banyaknya sensor komputer. Dengan demikian, masalah routing adalah masalah optimalisasi yang mana dapat diselesaikan menggunakan formulasi LP. Biarkan X, IJ menjadi variabel boolean seperti berikut. SIJ sama dengan 1 jika nHope SI sama dengan SJ dan 0 yang lain. Oleh karena itu, formulasi LP untuk masalah routing memaksimalkan masa pakai jaringan seperti yang ditulis di bawah ini. Fitness sampai dengan min kurung kurawal LT SI, SI elemen dari S. Objektif maksimal fitness. Oke. Berdasarkan rumus di atas, permasalahan pertama pada rumus nomor 10 menjamin masing-masing sensor komputer SI hanya memilih satu gateway komputer SI BS-BJ ke arah BS. Selain itu, permasalahan kedua, pada rumus nomor 11 menjamin sebuah sensor komputer SI memiliki gateway komputer SJ, hanya jika gateway di dalam Rmax. Ilustrasi tujuan model. Agar lebih memahami tujuan model kita menganggap bahwa skenario sensor jaringan nirkabel kecil dengan 10 sensor komputer S sama dengan SI, S2, S3 sampai S10 dan 3BS B, B1, B2, B3 seperti pada gambar nomor 4. Oke. Ini B1, B2, B3, ini S1, S2, S3, S4 sampai S10. Sensor komputer yang ditujukan pada lingkaran merah
dan BSS pada lingkaran biru. Jadi kita kembali lagi, sensor komputer adalah yang berwarna merah, S2, S1, S2, S3, dan BSS ada lingkaran yang biru. Menyebar di garis batas area target. Setelah itu, nilai gateway H1, H2, H3, dan seterusnya. Untuk setiap sensor komputer dihitung menggunakan algoritma 1. Sensor komputer yang nilainya 1, contohnya S1, S4, S5, S7, S8, S10 dapat mengirim data secara langsung ke BSS. Dan yang nilainya gateway-nya lebih besar dari 1, S2, S3, S6, S9 dapat mengirim data melalui perantara gateway komputer berikutnya. Selama proses pemilihan gateway, sensor komputer selalu memilih gateway komputer yang nilai gateway lebih kecil dari nilai gateway dari SI. Yang mana rumus H count SI sama dengan H count SJ plus 1. Dengan demikian, komputer S6 dengan nilai gateway H2 akan memilih salah satu S5 atau S7 karena nilai gateway-nya mereka H1. Sekarang apakah S6 akan memilih S5 atau S7 itu tergantung pada nilai maksimal menggunakan rumus nomor 6. Ketika sensor komputer mendeteksi pergerakan manusia di sekitar batas wilayah, langsung data yang diambil diteruskan ke BS terdekat sehingga tindakan diambil oleh mereka. Untuk nomor 5, hasil simulasi. Simulasi algoritma yang diusulkan dilakukan dengan MATLAB. Untuk simulasi, kami menggunakan persamaan energi, yaitu 22-24, dengan diberikan dalam persamaan. Dalam persamaan 12 dan 13. Kami berasumsi bahwa energi awal setiap node, yaitu 2J dan BS, memiliki energi yang tidak terbatas, 22-24. Kami telah menggunakan nilai-nilai parameter berikut seperti pada 25 dan 26 yang ditunjukkan pada tabel 2. Ini untuk rumusnya bisa dilihat E, T, P, dis sama dengan Fx, itu dikurung kurawal jadikan 2, P, elek itu elektron, plus P, E, Fs kali dis pangkat 2, disnya kurang dari dis 0. Dan untuk yang di bawahnya P, E, elek, plus P kali E, MP, kali dis pangkat 4 untuk disnya lebih dari dis pangkat 0. Yang di bawahnya lagi itu R, ER, kurung P sama dengan P kali E elek. Pada tabel 2 di sini menjelaskan untuk parameter dan value dari yang sebelumnya ya. Ini yang untuk parameternya yaitu sensor node. Untuk value-nya 60 sampai 90. Untuk base station-nya 3, 5, dan 7. Untuk inisial energi 2J, R max-nya 100 M, E elek-nya 50 NJ per bit, E MP-nya 0,0013 PJ per bit per M pangkat 4, EFS-nya 10 PJ per bit per M persegi, packages-nya 4000 bits, message size-nya 200 bits. Pada tabel ini menunjukkan parameter dari eksperimen untuk menemukan skenario WSN yang serupa dengan model yang diusulkan, di mana node sensor ditempatkan di parameter batas besar area yang dihuni badak untuk perbandingan yang adil. Dengan skenario perbandingan model yang diusulkan, dapat memvariasikan jumlah node sensor 60 dan 90, dan jumlah BS yang bervariasi 3, 5, dan 7. Untuk 5.1 yaitu energy consumption, yaitu pertama kita membahas algoritma, di mana energi total 60 node sensor dan 90 node sensor. Pada gambar 5 nanti dalam kedua angka kami mengamati bahwa konsumsi energi total sangat kurang untuk 7 BS dibanding dengan 5 dan 3 BS. Konsumsi energi pada gambar 5 untuk 7 BS adalah terendah sepanjang hidup. Tetapi untuk 3 BS, konsumsi energi tertinggi 2000 putaran dan setelah itu lebih rendah dari 5 BS. Hal ini disebabkan oleh kematian mendadak dari jumlah besar node sensor. Untuk lebih jelasnya lihat nanti di gambar 6, dan pada sekitar 2000 putaran untuk 3 BS, namun untuk 5 BS, jumlah node sensor mati pada 2000 putaran, lebih rendah daripada 3 BS. Karenanya lebih banyak node sensor yang hidup dan karenanya lebih banyak konsumsi energi. Untuk 5.2 di sensor nodes,
Kami mewakili jumlah node sensor mati untuk skenario yang sama pada gambar 6, A dan B. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, bahwa peningkatan jumlah PS mengurangi konsumsi energi untuk setiap node sensor. Sehingga umur setiap node sensor juga meningkat. Oleh karena itu, node sensor mati dengan jaringan karena penipisan energi setelah periode waktu yang sangat lama. Pada gambar 6, A, untuk yang A, kita dapat mengamati bahwa jumlah simpul sensor mati sangat kurang untuk 7 PS, diikuti oleh 5 PS dan 3 PS, dan itu seterusnya ya. Karena beban penerusan data setelah konsumsi energi untuk setiap node sensor terendah, yaitu di skenario 7 PSS. Dengan demikian, jumlah besar node tetap hidup dalam jaringan untuk periode waktu yang lebih lama. Di sisi lain, tingkat konsumsi energi untuk setiap node 5 PS lebih tinggi dari 7 PS. Itu sebabnya jumlah node mati lebih tinggi untuk 5 PS dan itu tertinggi untuk 3 PS. Sama juga dapat dilihat pada gambar 6 yang B, yang nanti ya kita lihatkan. Untuk 5.3 paket reserved. Pada bagian ini kami membandingkan total paket data yang diterima di PS untuk 60 sensor node dan 90 node sensor yang ditujukan pada gambar 7, A maupun B. Dalam kedua skenario, paket yang diterima di PS sangat tinggi untuk 7 PS. Dibandingkan dengan yang lain, dapat diamati pada gambar 7A, bahwa jumlah paket data yang diterima di PS untuk 7 PS sangat tinggi dibanding dengan 5 dan 3 PS. Alasan dibalik itu yaitu ketika kita menggunakan lebih banyak PS, maka tingkat konsumsi energi dari node sangat kurang, sehingga jumlah besar node sensor tetap hidup. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya, yaitu 6A maupun B. Dalam jaringan untuk waktu yang lama, dalam jaringan yang menghasilkan besar jumlah paket data yang diterima di PS. Namun, node sensor dalam skenario 5 PS dan 3 PS tetap hidup lebih sedikit dibandingkan dengan 7 PS. Karenanya, lebih sedikit jumlah paket data yang diterima di PS untuk dua skenario itu. Untuk 5T4, yaitu standard deviation, yaitu kita di bagian ini kita membandingkan hasil dalam penyeimbangan energi. Dapat dilihat nanti di gambar 8, A maupun B menunjukkan standar deviasi energi yang tersisa dari semua node sensor setelah setiap putaran. Dapat diamati dari gambar 8, A maupun B, bahwa standar deviasi untuk skenario 7 BSS adalah terendah di antara dua lainnya. Selain itu, meningkat untuk semua skenario dengan putaran yang meningkat. Karena tingkat konsumsi energi untuk setiap node sensor berbeda dengan skenario tertentu karena jumlah hop yang berbeda. Tingkat konsumsi energi sangat tinggi untuk node yang dekat dengan PS dan sangat rendah untuk yang terjauh dari PS. Juga dengan meningkatnya putaran jumlah node sensor mati juga bervariasi untuk yang skenario yang berbeda. Bisa dilihat nanti di gambar 6, A maupun B, yang mencerminkan pengabdian standar yang dapat dilihat pada gambar 8, A maupun B. Ya, ini untuk gambar 5-nya. Yang garis hijau itu yang 7 PS, yang garis merah itu untuk 5 PS, yang garis biru itu untuk yang 3 PS. Dapat dilihat untuk yang dikasih 60 sensor node, for 60 sensor node itu perbandingan tidak seberapa jauh untuk yang 3 PS, 5 PS maupun yang 7 PS. Sementara untuk yang 90 sensor node, kita dapat lihat ada sedikit ketimpang antara yang 3 dan 7 PS sedikit berkesinambungan, namun untuk yang 5 sedikit rendah, lebih rendah dari kedua node sensor sebelumnya. Untuk gambar 6 masih sama, untuk saat diberi 60 sensor node, ini dapat dilihat perbandingan dalam jumlah sensor mati untuk 60 simpul dan sensor mati untuk 90 simpul. Dan ini di gambar A, untuk yang dikasih 60 sensor node, jumlah sensor mati untuk yang 60 simpul itu rata-rata sama ya. Namun untuk yang 3 BS dan 5 BS
hampir sama, namun untuk yang 7PS sedikit rendah. Dan untuk yang sensor mati, jumlah sensor mati untuk 90 simpul masih sama, yaitu 3 dan 5PS itu sama. Dan untuk yang 7PS tetap rendah. Untuk yang gambar 7, ini kita akan melihat perbandingan dalam hal paket yang diterima oleh BS untuk 60 titik sensor dan paket yang diterima oleh BS untuk 90 titik sensor. Yang di gambar 7 yang A, ini kita bisa lihat perbandingan yang cukup jauh antara 3 BS, 5 BS, dan 7 BS. Dan yang tertinggi yaitu untuk 7 BS yang di 60 titik sensor. Untuk yang 90 titik sensor, paket yang diterima juga sama, hampir sama dengan yang gambar A, yang 60 sensor, yaitu untuk yang 7 PS cukup tinggi. Sementara yang 3 PS paling rendah. Untuk yang gambar 8, ini kita akan melihat perbandingan dalam hal simpangan baku untuk 60 simpul sensor dengan simpangan baku untuk 90 simpul sensor ya. Ya, saat untuk yang gambar 8 yang A, untuk yang 60 simpul sensor, untuk simpangan bakunya hampir sama ya. Namun untuk 5PS lebih tinggi dari kedua node sebelumnya, yaitu 3PS maupun 7PS. Namun untuk yang 90 simpul sensor, untuk 3PS dan 5PS hampir bersamaan, namun untuk yang 7PS sedikit lebih rendah. Nomor 6, kesimpulan dan pengembangan di masa depan. Dalam paper ini, kelompok kami telah mengusulkan aplikasi OSN untuk menghindari perburuan badak di Taman Nasional Kaziranga. Dalam aplikasi ini, pertama algoritma pembentukan pohon hub diusulkan, dan kemudian algoritma routing telah diusulkan untuk memaksimalkan kelompok kami apa tim papernya? Tim paper. Maksudnya itu. Ya, sedikit ral ya. Dalam yang tim papernya yang itu. Nanti untuk pengembangan selanjutnya itu maksudnya. Dalam aplikasi ini, pertama algoritma pembentukan pohon hub diusulkan, dan kemudian algoritma routing telah diusulkan untuk memaksimalkan masa kinerja jaringan. Kami telah mengukur kompleksitas waktu dari kedua algoritma. Kemudian diusulkan melalui formulasi LP untuk masalah routing, sehingga ditemukan hasil, yaitu mensimulasikan algoritma yang diusulkan dan membenarkan hasil dalam hal berbagai metrik kinerja sebagai konsumsi energi, standar deviasi sisa energi node, dan lain-lain. Dalam aplikasi yang diusulkan, kami belum mempertimbangkan masalah toleransi kesalahan dari node sensor, namun pekerjaan di sini di masa depan akan dapat diharapkan dapat dikembangkan algoritma mengingat salah satunya isu toleransi. Dan untuk kedepannya semoga apa yang kita presentasikan ini dapat dikembangkan lagi, itu kelompok kita sendiri ataupun orang-orang lain yang di sana dapat mengembangkan ini. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.